Selamat siang, di sini perkenalkan nama saya Faisal dan rekan saya. Dan saya Fanjani Farhan. Di sini kami akan membahas salah satu top 10 of tahun 2021 yang berjudul Update Komponen. Untuk materi pembahasannya akan disampaikan dahulu oleh teman saya, Fanjani Farhan. Silakan. Ya, terima kasih Faisal atas waktunya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu biar kalian tahu apa itu vulnerable and outdated komponen. Jadi vulnerable and outdated komponen ini merupakan salah satu kerentanan yang ada pada OWASP Top 10 2021, yaitu dia berada pada urutan ke-6. Ya, kita bisa lihat PowerPoint-nya di sini menggunakan tema Squid Game. Biar kalian tuh nggak bosen-bosen banget lah ngeliatnya. Oke, di sini kita lihat presenternya ada rekan saya Mo Faisal dan saya sendiri Fanjani Farhan. Di sini kita akan intermezzo terlebih dahulu terkait vulnerable and outdated komponen. Ya, jadi vulnerable and outdated komponen ini pernah masuk pada tahun 2017 dan permasalahan ini pernah terjadi dan masuk pada posisi ke-6 dengan nama using component with known vulnerability. Ya, jadi di 2021 posisinya sama, posisi ke-6 juga, akan tetapi dia menggunakan nama vulnerable and outdated component. Oke, lanjut. Nah, di sini kita pengen bahas apa sih itu vulnerable and outdated component. Jadi vulnerable and outdated component itu merupakan sebuah manajemen pengelolaan dalam mengetahui versi dari semua komponen yang dimiliki, baik dari sisi klien maupun server, dan menyebabkan sebuah dependensi atau sebuah kerentanan yang bisa diserang oleh penyerang ataupun orang-orang yang iseng. Jadi kerentanan yang disebabkan pada top 10 OWASP nomor 6 ini ialah karena seorang administrator maupun user yang tidak mengetahui dengan jelas dan pasti perangkat yang sedang ditangani atau handle. Jadi simpelnya ketika saya mempunyai server dan Faisal ini sebagai usernya atau kliennya yang menggunakan server tersebut. Jadi di sini posisinya saya sebagai administrator dan teman saya Faisal ini harus sama-sama saling mengetahui apa yang digunakan dalam server tersebut, seperti perangkatnya, menggunakan perangkat apa saja, dan software-softwarenya seperti libraries-nya atau memakai bahasa pemrograman apa. Jadi di sini baik dari sisi administrator maupun user harus sama-sama mengetahui apa yang digunakan pada server tersebut. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita mau lihat dampak dari vulnerable and outdated component. Dampak yang pertama kita bisa lihat yaitu dampak CVE 2017-5638, yaitu kerentanan eksekusi kode jarak jauh Struts 2. Jadi kalau kalian belum tahu Struts 2 itu, jadi Struts itu merupakan dikenal dengan Apache Struts atau Struts. Nah, jadi itu dia merupakan kerangka kerja open source lintas platform yang ditulis dalam bahasa Java yang dimaksudkan untuk mengembangkan aplikasi web Java. Oke, jadi Struts ini memungkinkan eksekusi kode arbiter di server. Jadi kode arbiter itu kalau kalian tahu merupakan kemampuan penyerang untuk mengeksekusi perintah atau kode pada mesin target atau target proses. Jadi sebuah eksekusi kode arbiter ini merupakan kerentanan dalam kelemahan dari sebuah keamanan sebuah perangkat lunak ataupun perangkat keras, sehingga dapat menyebabkan kesalahan pelanggaran yang sangat signifikan. Nah, yang kedua ini pada IoT. Nah, biasanya pada IoT terdapat kesulitan atau kemungkinan tidak bisa menambahkan patch. Jadi dalam kasusnya itu ada perangkat biomedis. Lanjut. Di sini kita mau cari tahu penanganan dari vulnerable and outdated komponen. Yang pertama, maintenance. Jadi kita sebagai administrator harus rajin melakukan maintenance, yaitu suatu pembaruan dan pengecekan secara rutin untuk memastikan bahwa perangkat tetap dalam kondisi yang prima dan update. Jadi ketika kalian sebagai administrator, ketika sudah membuat server, jangan ditinggalkan begitu saja. Jadi itu kalian harus tetap peduli sama servernya dengan cara melakukan pembaruan baik dari sisi software maupun hardware-nya. Nah, yang kedua ini dependensi, yaitu kita menggunakan menghapus dependensi yang tidak digunakan, seperti fitur yang tidak perlu, komponen yang tidak perlu, file-file yang tidak perlu, serta dokumentasi ataupun berupa gambar-gambar, file yang tidak perlu. Lanjut. Nah, ini merupakan salah satu hal yang sangat penting nih Faisal. Jadi kalian tuh jangan sampai menggunakan suatu hal yang bajakan, yang sifatnya bajakan, karena menurut saya sendiri tuh menggunakan perangkat keras dan
perangkat lunak yang baru serta asli itu membuat user ataupun administrator tuh ngebuat kayak ngerasa lebih aman. Jadi Betul, betul. kalian tuh jangan sampai menggunakan sesuatu yang bersifat palsu atau bajakan. Jadi di sini gunanya untuk mengurangi kemungkinan adanya peretasan yang tidak dapat disadari. Nah, yang terakhir ini secure and monitor. Di sini kita akan jikalau punya server harus melakukan monitoring pada libraries dan komponennya. Ya, komponen-komponen yang nggak dirawat atau membuat sebuah patch security folder untuk beberapa libraries dan komponen yang sudah lama. Lanjut. Nah, ini bagi kalian yang mau belajar terlebih dahulu tentang vulnerable and outdated komponen, ini ada beberapa labs yang dapat dicoba dan bisa kalian rasain gimana pengalaman meretas atau menyerang suatu web yang memiliki suatu libraries yang lama. Seperti ini ada attack defense. Di sini bisa melihat internal HTTP resource-nya. Ya mungkin penjelasannya sekian aja. Lanjut sama teman saya dilanjutin dengan prakteknya. Sekarang saya akan menjelaskan praktek ya untuk simulasinya. Di sini saya sudah menyiapkan suatu software, suatu web app yang bernama Kazone. Jadi Kazone ini suatu web vulnerable yang sudah lama tidak diupdate dan saya jalankan di Ubuntu. Di sini sudah saya ketikkan if config, kita buka saja di Kali ya. Jadi Kazone itu emang harus di Ubuntu ya? Ya betul. Ini sudah dikonfigurasi di Ubuntu sini gitu. Ini kalau kita buka di sini, ya, kita buka dulu ini tadi berapa? 119 ya. Itu lihatnya dari mana tuh Faisal? Nah ini Nah, ya. Ini adalah saya akan mensimulasikan dulu tentang bagaimana cara scanning tentang isi dari website ini. Seperti itu. Ini kan sudah tampil Kazone-nya, kita buka root suite-nya. Jangan lupa kita juga atur di sini proxy-nya ya. Jangan lupa diatur biar disamakan dengan root suite-nya. Di sini kita ketikkan proxy. Nah, di sini saya menggunakan HTTP proxy-nya 127.001 ya. Ini oke aja. Di sini root suite-nya intercept-nya kita nyalakan. Setelah itu gunanya buat apa Faisal? Nah, root suite ini tugasnya untuk scanning suatu website apakah dia benar atau tidak. Komponen-komponennya semua di scanning sama dia. Ini kalau kita reload, dia akan masuk. Kita lihat, ini dia masuk ke sini. Oh iya. Nah, setelah dilihat, kita langsung saja ke targetnya ya. Nah, di sini kita cari ini. Nah, ini ya, kita cari di sini, kita klik yang sudah kita scan. Nah, di sini ada terdapat beberapa masalah, ini kita off aja. Nah, di sini tuh isunya banyak ya. Dia ada vulnerable terhadap JavaScript-nya. Terus di sini ada unencrypted communication-nya. Tapi di sini yang lebih banyak ada 6 poin ini di sini ya. JavaScript-nya. Dia di sini menggunakan jQuery versi 1.10.2, jQuery migrate 1.2.1. Ini udah versi jadul, yang udah versi lama sekali gitu. Di sini kita baca ya isu deskripsinya. Di sini kita referensinya diberitahu juga, dan di sini tentang vulnerable klasifikasinya dia masuk ke mana. Di sini dia masuk ke CW326, CAPC 157. Di sini kita bisa baca semua. Mau bootstrap juga bisa. Nah, di sini udah terdapat ya. Jadi kita langsung buka saja tentang chip ini tentang apa sih gitu. Dia otomatis terbuka. Nah, di sini kita bisa baca-baca di sini tuh apa ya? Database-nya dari macam-macam vulnerable yang ada. Seperti ini untuk cara scan-nya seperti itu ya, bisa scanning-nya. Dan sini saya untuk mempraktekkan tentang bagaimana cara mengeksploit salah satu web ya. Di sini saya pakai Kali Linux. Di sini saya akan mencoba untuk scanning tentang Heartbeat ya. Jadi di sini heartbeat.com kita ketikkan. Heartbeat.com. Nah, di website ini tuh dia terdapat celah di OpenSSL-nya. Di sini saya juga bisa pakai ini ya, extension scanning dari Firefox yang bernama Webalizer. Di sini dia sudah menampilkan semua komponen-komponen yang ada di dalam heartbeat.com ini. Ini caranya gini, seperti ini. Saya buka dulu Metasploit-nya. Kita tunggu dulu setting database-nya. Kita tunggu. Metasploit itu sebenarnya buat apa sih? Nah, Metasploit itu buat kita mengeksploit suatu website. Di sini sudah tersedia berbagai modul yang ada. Misalkan di sini kita akan search OpenSSL ya. Nah,
Nah, di sini kita cari yang ada heartbeat-nya, scanner. Nah, ini nomor 6. Kita gunakan scanner SSL OpenSSL heartbeat. Kita use 6. Setelah itu kita show option dulu. Kita lihat dulu ya di sini RFC masih kosong. Kita isikan saja alamat IP dari Kali Linux ini. Kalau kita lihat di sini, config-nya berapa di sini? 192 9169 ya. Masukkan saya di sini. Gimana tadi? Ya. 192 168 berapa tadi? 90 199. Oke, di sini kita set dia, kita dapat serangan di portnya berapa? Di portnya tuh 8443 ya. Ini kan dia sini 443, kita kasih 8443 dan kita set juga verbose-nya itu agar bernilai true. Nah, ini sudah kita cek semua. Nah, kalau kita run, nanti dia akan menghasilkan scan-nya sudah 100% komplit dan di sini tertulis leaking heartbeat response yang tandanya respon terhadap kita mengeksploit di heartbeat itu bersifat leaking. Artinya leaking itu bocor ya. Ini kalau artinya leaking itu artinya bocor. Jadi ketika saya exploit ternyata heartbeat ini memang bocor di OpenSSL-nya. Oh ya, seperti itu. Jadi ini kurang lebih presentasi praktik dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Vanjani Farhan untuk menjelaskan praktik yang kedua. Silakan untuk Bang Vanjani Farhan. Ya, jadi di sini saya ingin loading dulu ya. Oke, jadi di sini saya ingin mengeksploit dari web CSE Bookstore ini. Langkah pertama yang kita buka yaitu kita membuka exploit DB dulu. Faisal mungkin bisa jelasin apa sih exploit DB itu? Jadi exploit DB ini kalau kita bisa lihat ya, exploit database. Jadi di sini adalah database. Di sini tuh database yang tersedia bermacam-macam exploit. Jadi di sini tersedia bagaimana kita mengexploit suatu vulnerable di dalam website seperti itu. Intinya ini database-nya gitu. Kita bisa melihat kepada database ini seperti itu. Oke, Faisal, makasih untuk dijelasin apa itu exploit database. Nah, jadi di sini kita karena ini tentang online bookstore. Nah, jadi di sini kita ingin mencari online bookstore-nya. Nah, di sini kita dapat yang ini unauthentication remote code execution. Nah, kita buka. Nah, habis itu ntar ini kita download exploit-nya. Karena di sini sudah saya download. Nah, di sini berupa file 47887.py. Habis itu kita buka di terminal. Caranya kita buka Python 3. Nah, ini kita buka Python 3 47887 HTTP. Nah, ini link dari web CSE Bookstore-nya. Oke, bisa kita enter. Nah, di sini sedangkan di sini tuh kita menggunakan Python 3. Sebelumnya saya salah dari IP webnya. Nah, di sini menggunakan 232.164. Nah, di sini tadi saya bukan ini. Nah, habis itu kita coba enter aja. Nah, di sini sudah upload PHP website-nya. Shell-nya juga sudah di-upload. Kita mau buka shell dari web tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ls-nya atau direktori yang ada pada web tersebut. Di sini jadi kita udah masuk ya ke dalam sini ya. Kita udah masuk ke web tersebut. Jadi ini library yang ada pada web online CSE Bookstore ini. Jadi yang saya tahu tuh, jadi web ini tuh mempunyai suatu flag, ada flagnya. Kita bisa manfaatkannya karena dia memiliki library yang dibilang usang, makanya itu dia dibilang salah satu web yang rentan terhadap vulnerable and outdated. Cara memanfaatkan library yang usang ini, kita bisa menggunakan yang tadi online bookstore. Berdasarkan dari sini, kalian bisa download aja. Habis itu udah kalian download, kalian buka filenya ini 47887.py menggunakan Python 3. Oke, habis itu kita di sini pengen cari flagnya yang ada di folder password dengan cara kita buka wc terus kita buka tempatnya di mana, password. Oke, kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat ini flagnya yaitu 1611. Ya, jadi mungkin percobaan untuk mencari flag pada web CSE Bookstore ini cukup sekian dari saya sih, Faisal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Semoga ilmu yang kami Bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kami